Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama di sini saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan sosialisasi terkait penyakit kanker dan tumor. Namun Bapak Ibu, sebelum masuk ke dalam materinya, di sini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi nanti kalau sudah kenal saya boleh ya saya disayang Bapak Ibu? Boleh ya? Perkenalkan, nama saya Emily, saya dari Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia, yang dimana Bapak Ibu biasanya saya ini ditugaskan di daerah Jabodetabek atau di Bandung, tapi dari bulan kemarin saya sudah ditugaskan di daerah Jawa Timur, yaitu kalau bulan kemarin di daerah Jember Bapak Ibu, kalau untuk bulan sekarang di daerah Surabaya. Dan yayasan kami di sini juga memiliki tujuan Bapak Ibu. Yang pertama, di sini kami memberikan informasi secara langsung kepada Bapak Ibu yang ada di sini agar Bapak Ibunya tahu tentang apa itu kanker. Lalu yang kedua, nanti Bapak Ibu akan mengenali gejala dini dari kanker prostat, kanker rahim maupun kanker payudara. Karena ketiga kanker ini sekarang kasusnya sedang meningkat. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, nantinya kami juga akan memberitahukan cara hidup sehat dan hemat agar terhindar dari penyakit kanker maupun tumor. Yang dimana Bapak Ibu yang ada di sini, masyarakat yang terkena penyakit kanker dan tumor itu angka kematiannya ini hampir mencapai 10 juta kematian dan setiap tahunnya bisa meningkat ya Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena penyakit kanker ini selalu disebut sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam. Memang pada stadium awal tidak memiliki gejala, tapi kalau sudah stadium lanjut, gejalanya nanti akan sangat mengerikan. Akan tetapi Bapak Ibu, sebelum masuk ke dalam materi intinya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang tahu kanker itu apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Atau enggak Bapak Ibu menyebutnya kanker itu kantong kering mungkin ya Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu menyebutnya kanker itu kantong kering bisa saya betulkan juga ya Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena kalau masyarakat sudah terkena penyakit kanker dan tumor nantinya juga akan menguras habis harta bendanya dan menyebabkan kantongnya menjadi kering karena biaya pemeriksaan maupun pengobatan yang sangat mahal. Akan tetapi di sini kita tidak akan membahas kantong kering terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita akan membahas kanker secara medis. Kanker ini apa? Kanker ini sel yang mula-mula normal menjadi tidak normal, yang dimana penyakit kanker itu selalu diawali oleh tumor Bapak Ibu. Tumor itu dibagi menjadi dua, ada tumor jinak dan tumor ganas. Tumor jinak itu apa? Tumor jinak itu yang perkembangannya lambat. Akan tetapi kalau kita diamkan tidak diperiksakan sedini mungkin nantinya akan menjadi tumor ganas. Sedangkan tumor ganas sendiri yang sudah menyerang jaringan normal di sekitarnya dan nantinya akan berkembang biak secara tidak merata dan itu disebut sebagai cancer atau kanker. Tentunya Bapak Ibu, penyakit kanker ini pasti ada faktor pemicunya. Faktor pemicu meningkatnya penyakit kanker contohnya bisa dari apa saja Bapak Ibu? Ada yang tahu? Makanan ya Bapak Ibu. Yang paling pertama itu bisa dari makanan olahan ataupun makanan yang mengandung zat karsinogen. Makanan yang mengandung zat karsinogen itu yang seperti apa Bapak Ibu? Saya izin contohkan ya. Yang pertama, makanan yang mengandung penyedap rasa. Yang kedua, makanan ataupun minuman yang mengandung pemanis buatan atau gula berlebih. Yang ketiga, makanan yang berlemak jenuh seperti contohnya gorengan, jando, kikil, daging merah maupun kulit-kulitan. Padahal itu yang enak-enak ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya bisa juga makanan yang dibakar-bakar seperti ayam bakar, ikan bakar, sate-satean yang dibakar. Yang bagian gosongnya itu yang tidak boleh kita konsumsi. Padahal biasanya yang bagian gosongnya itu dicocol pakai sambal kecap enak banget ya Bapak Ibu. Lalu bisa juga yang terakhir makanan ataupun minuman yang mengandung bahan-bahan kimia ataupun bahan-bahan pengawet. Bapak Ibu yang ada di sini, kalau untuk di daerah luar negeri itu
sekarang makanan ciki-ciki itu sudah ada tulisannya. Makanan ini mengandung kanker atau makanan ini bisa menimbulkan penyakit kanker dan tumor. Tapi kalau di Indonesia ini sekarang masih belum ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menguranginya sedikit demi sedikit. Lalu yang kedua Bapak Ibu, bisa dari pola hidup kita yang kurang sehat. Biasanya kita kurang istirahat, terlalu banyak begadang Bapak Ibu, scroll TikTok sampai tengah malam ya Bapak Ibu, atau scroll YouTube ya Bapak Ibu. Nah, itu tidak boleh. Lalu bisa juga kurang olahraga Bapak Ibu, ataupun terlalu banyak makan, itu juga bisa ya Bapak Ibu. Dan yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga ini bisa dari masyarakat baru berobat ketika ada keluhan. Bapak Ibu yang ada di sini, banyak sekali masyarakat di Indonesia yang menderita penyakit kanker dan tumor. Rata-rata mereka itu datang memeriksakan penyakitnya kalau sudah stadium 2 ke atas atau sudah stadium lanjut. Jarang sekali mereka datang memeriksakan penyakitnya kalau masih stadium dini. Karena yang seperti saya bilang tadi Bapak Ibu, penyakit kanker ini selalu disebut sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam. Selain itu Bapak Ibu, di sini juga ada faktor kimia. Faktor kimia itu contohnya kalau di sekitaran lingkungan kita seperti asap rokok. Entah itu perokok pasif ataupun perokok aktif, bisa juga polusi udara maupun asap pabrik di sekitaran lingkungan kita. Selain faktor kimia, ada juga faktor fisika. Faktor fisika itu biasanya dari radiasi barang elektronik, contohnya seperti apa Bapak Ibu? HP ya. HP tidak boleh kita mainkan pada saat di charger, karena nanti radiasinya akan 1000 kali lipat lebih besar daripada biasanya. Apalagi kalau ibu-ibu nonton YouTube HP-nya sambil di charger sampai kita ketiduran, itu tidak boleh ya. Nanti bisa dikurangi sedikit demi sedikit. Dan yang terakhir di sini Bapak Ibu, bisa dari faktor genetik ataupun keturunan, yang dimana kalau masyarakat sudah terkena penyakit kanker dan tumor, nanti bisa diturunkan kepada anak cucunya meskipun dengan jenis penyakit kanker yang berbeda. Contohnya Bapak Ibu, di orang tuanya sudah memiliki kanker nasofaring, nanti bisa diturunkan kepada anak cucunya, entah itu melalui kelenjar getah bening, kanker prostat, kanker rahim, kanker leher, kanker mulut, maupun penyakit kanker-kanker yang lainnya. Ini adalah faktor pemicu meningkatnya penyakit kanker dan tumor. Namun sebelum masuk ke dalam slide selanjutnya, Bapak Ibu, di sini saya ingin memohon maaf terlebih dahulu apabila nanti terdapat foto maupun video yang tergolong vulgar atau mengerikan, karena di sini kami toleransi untuk kepentingan edukasi. Setuju semuanya Bapak Ibu? Setuju ya Bapak Ibu, yang dimana penyakit kanker ini bisa terjadi di bagian manapun, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, karena setiap manusia itu memiliki sel kanker, tapi kita tidak tahu sel kanker yang ada di dalam tubuh kita ini sudah aktif atau belum. Dan dimana Bapak Ibu yang sering saya temui di masyarakat, di sini ada tumor jinak yang biasanya disebut sebagai lipoma. Lipoma ini biasanya disebut sebagai benjolan atau tumbuhnya benjolan lemak di bawah jaringan kulit. Lipoma ini benjolannya kalau kita pegang tidak keras, melainkan kenyal atau lembek. Tapi kalau benjolannya kita pegang keras, itu adalah kelenjar. Dan biasanya Bapak Ibu, lipoma itu tumbuh di bahu, di leher, di kaki, di lengan maupun di area wajah. Tapi biasanya Bapak Ibu, jika memiliki lipoma, dokter tidak menyarankan untuk dilakukan pengangkatan maupun operasi. Karena nanti takutnya kalau dilakukan pengangkatan maupun operasi, takut mengganggu jaringan normal di sekitarnya dan akan tumbuh lebih banyak lagi. Nanti di akhir saya akan menjelaskan cara menghilangkan lipoma itu seperti apa. Dan di sini Bapak Ibu, untuk jenis-jenis penyakit kanker itu banyak sekali, dan di mana penyakit kanker ini tidak memandang usia, latar belakang maupun status sosial kita. Mulai dari
Pria, wanita, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai lanjut usia bisa beresiko terkena penyakit kanker dan tumor. Kalau untuk jenisnya banyak sekali ya Bapak Ibu, akan tetapi saya akan menjelaskan 3 jenis penyakit kanker saja. Yang pertama yang akan kita bahas di sini untuk bapak-bapaknya terlebih dahulu, yaitu ada kanker prostat. Kanker prostat ini memang hanya akan diderita oleh kaum pria saja, dan di mana kanker prostat sekarang sudah menduduki pembunuh nomor 3 bagi kaum pria setelah penyakit stroke dan jantung. Lalu pria seperti apa yang bisa beresiko terkena kanker prostat? Kategorinya yaitu pria yang obesitas dan jarang berolahraga. Lalu yang kedua, mohon maaf, pria yang usianya sudah 30 tahun ke atas. Lanjut usia itu juga bisa beresiko. Lalu selanjutnya mohon maaf kembali, pria yang rambutnya sudah mengalami kebotakan Bapak-bapak. Tapi mohon maaf, botaknya itu bukan sengaja dicukur gundul ya Bapak-bapak, melainkan mengalami kerontokan rambut secara drastis setiap harinya. Takutnya nanti Bapak Ibu salah tangkep, nanti kalau di jalan ada orang gundul dibilang wah kena prostat, ini nggak boleh ya Bapak Ibu. Jadi itu mengalami kerontokan secara drastis setiap harinya. Lalu bisa juga di sini yang pekerjaannya sering duduk, sering menahan kencing, sering menahan hasrat atau jarang melakukan hubungan suami istri atau yang sudah LDR dengan istrinya ya Bapak-bapak. Atau bisa juga di sini yang terakhir terpapar infeksi virus HPV, human papilloma virus atau penyakit menular seksual yang lainnya. Ini adalah pria yang bisa beresiko terkena kanker prostat. Namun kalau untuk bapak-bapaknya tidak perlu khawatir, nanti bisa melakukan deteksi dini kanker prostat. Deteksi dini kanker prostat itu ada 2 cara, ada tes PSA dan tes TRUS. Tes PSA ini khusus untuk bapak-bapak yang masih sehat dan belum memiliki gejalanya. Nantinya akan diambil sampel darahnya saja lalu diujikan di laboratorium. Tapi kalau untuk tes TRUS sendiri itu untuk bapak-bapak yang sudah memiliki gejala maupun penyakitnya. Jadi nanti akan dilakukan USG, mohon maaf melalui dubur. Nanti di situ akan dilihat apakah prostatnya mengalami pembengkakan atau tidak. Setidaknya nanti bisa melakukan deteksi dini kanker prostat dalam 1 tahun 1 kali. Kalau untuk gejalanya apa saja Bapak-bapak? Gejalanya itu biasanya tekanan air kencing yang melemah, yang pipisnya tersendat-sendat ataupun menetes-netes itu juga bisa. Atau bisa juga mohon maaf, sperma yang sudah bercampur dengan darah, maupun yang terbangun di malam hari lebih dari 3 kali karena ingin pipis secara terus-menerus, itu resikonya jauh lebih tinggi. Dan yang terakhir, bisa juga mohon maaf sulit buang air besar ataupun sembelit. Itu adalah gejala yang mengarah ke kanker prostat. Lalu selanjutnya di sini Bapak Ibu, yang kedua yang akan kita bahas yaitu ada kanker rahim. Kanker rahim ini memang hanya akan diderita oleh kaum wanita saja. Dan di mana kanker rahim sekarang sudah menduduki pembunuh nomor 2 bagi kaum wanita di Indonesia maupun di dunia. Kanker rahim ibu-ibu terletak pada 3 tempat, yaitu yang pertama ada di ovarium atau indung telur. Wanita seperti apa yang bisa beresiko terkena kanker ovarium? Kategorinya yaitu wanita yang sering menggunakan alat kontrasepsi hormonal dengan jangka panjang. Contohnya, ibu-ibu yang mengkonsumsi pil KB lebih dari 5 tahun ataupun ibu-ibu yang menggunakan suntik KB lebih dari 10 tahun. Di sini saya tidak melarang untuk ibu-ibunya boleh menggunakan KB apapun, tapi jika sudah waktunya nanti boleh diganti dengan KB yang lainnya. Lalu yang kedua di sini ada kanker endometrium atau kanker badan rahim. Wanita seperti apa yang bisa beresiko terkena kanker endometrium? Kategorinya yaitu mohon maaf wanita yang sering melahirkan, yang dimana memiliki lebih dari 4 anak, jarak anak pertama dan anak kedua itu kurang dari 2 tahun. Atau biasanya kalau orang Sunda Bapak Ibu menyebutnya itu tunji.
setahun hiji. Jadi setiap tahun itu melahirkan ya Bapak Ibu. Nah itu juga tidak boleh ya Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena setiap bulan kita juga mengalami menstruasi. Kalau setiap tahun itu melahirkan, nanti kasihan badan rahim kita, nanti malah semakin menipis ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir di sini ada kanker serviks atau kanker leher rahim. Wanita seperti apa yang bisa beresiko terkena kanker serviks? Kategorinya yaitu wanita yang sering bergonta-ganti pasangan. Lalu yang kedua, wanita yang menikah di usia dini atau di bawah 18 tahun. Dan yang ketiga, wanita yang tidak bisa menjaga kebersihan area kewanitaannya atau wanita yang jorok. Wanita yang jorok itu yang seperti apa ibu-ibu? Saya izin contohkan ya ibu-ibu. Wanita jorok yang pertama yaitu mohon maaf, wanita yang jarang mengganti celana dalamnya. Mungkin menggantinya 1 minggu 1 kali, mungkin ibu-ibu ada di sini? Jangan sampai ada ya. Setidaknya kita menggantinya 1 hari 2 sampai 3 kali. Kalau ibu-ibu menggantinya 1 hari 1 kali, itu masih termasuk jorok ya ibu-ibu. Lalu wanita jorok yang kedua, ibu-ibu mohon maaf kembali, wanita yang panjang bulu pubisnya lebih dari 3 cm. Jadi nanti mungkin pulang dari sini sampai rumah boleh diukurnya masing-masing ibu-ibu. Kalau sudah lebih dari 3 cm boleh dipotong atau dicukur. Tapi mohon maaf ibu-ibu, dicukurnya nggak boleh sampai gundul ya ibu-ibu. Nanti disisain sedikit untuk pemanis aja. Karena kenapa ibu-ibu? Karena takutnya nanti kalau dicukur sampai gundul akan menyebabkan kuman, virus maupun bakteri itu masuk ke dalam area kewanitaan kita dan akan menyebabkan penyakit lainnya yang ada di dalam kewanitaan kita. Itu juga bahaya ya ibu-ibu. Karena kenapa? Karena gejala khas dari kanker serviks sendiri di sini ada lesi prakanker atau biasanya disebut sebagai keputihan. Keputihan ini biasanya dianggap sepele ya ibu-ibu, tapi tidak ada keputihan yang normal. Keputihan yang normal itu yang warnanya bening. Tapi kalau keputihannya itu sudah berwarna putih seperti susu atau sudah berwarna kehijauan dan biasanya sudah bercampur dengan darah maupun nanah, itu nantinya akan mengarah ke kanker serviks. Memang pada stadium awal ibu-ibu kanker serviks tidak memiliki gejala, tapi kalau sudah stadium lanjut nanti akan mengalami keputihan yang warnanya kecoklatan dan baunya sangat tidak sedap. Atau bisa juga mohon maaf, nyeri maupun pendarahan saat berhubungan suami istri, tidak bisa menahan buang air kecil itu juga bisa. Lalu nyeri punggung bawah atau dekat panggul itu juga bisa ibu-ibu. Sakit saat kencing ataupun sering kencing atau ingin berkemih secara terus-menerus atau biasanya kita sebut sebagai beser. Ini adalah gejala yang mengarah ke kanker serviks. Maka dari itu ibu-ibu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah mewajibkan ibu-ibu yang sudah menikah bisa melakukan deteksi dini kanker serviks. Deteksi dini kanker serviks ada 3 cara ibu-ibu, ada pap smear, IVA test, dan cervix scan. Tapi kalau boleh saya sarankan ibu-ibu yang paling akurat yaitu melakukan pap smear. Barangkali nanti ada ibu-ibu yang ada di sini ingin melakukan pemeriksaan pap smear secara gratis, yayasan kami nanti bisa memfasilitasinya. Kalau untuk syarat dan ketentuannya nanti saya akan jelaskan di akhir ya ibu-ibu. Dan kalau untuk deteksi dini kanker serviks ini ibu-ibu nanti bisa dilakukan dalam 1 tahun 1 kali. Dan di mana ibu-ibu selain kita membahas kanker yang bisa tumbuh di dalam rahim, kita akan membahas juga tumor yang bisa tumbuh di dalam rahim. Yang sering saya temui di masyarakat ada 2 jenis, ada miom dan kista. Miom itu apa ibu-ibu? Miom itu daging yang tumbuh di dalam rahim. Gejala khas dari miom biasanya pendarahan di luar siklus menstruasi. Yang menstruasinya itu lebih dari 7 hari ataupun 1 bulan 2 kali, atau bisa juga ibu-ibu yang sudah menopause tapi di tahun berikutnya mengalami atau keluar flek lagi, itu adalah gejala yang mengarah ke miom. Tapi kalau untuk miom ibu-ibu itu hanya bisa tumbuh di dalam rahim saja. Sedangkan kista ini biasanya disebut sebagai gelembung yang isinya cairan nanah dengan darah.
Gejala khas dari kista biasanya pada saat kita mau menstruasi atau pada saat kita menstruasi nyeri di area panggul yang sangat hebat. Yang nyerinya kita sampai tidak bisa berdiri, sampai pingsan, itu adalah gejala yang mengarah ke kista. Dan kalau untuk kista ibu-ibu itu bisa tumbuh di luar rahim, seperti contohnya ini ada kista Bartholin, kista yang tumbuh di bibir kemaluan, dan ini sudah pecah ya Bapak Ibu. Dan ini ada contoh pasien kami yang menderita kanker serviks sudah stadium lanjut. Ini juga ada contoh pengangkatan kista ovarium. Kistanya seberat 40 kg Bapak Ibu, yang dimana waktu itu diderita oleh ibu-ibu masih berusia 35 tahun. Pada saat dilakukan pengangkatan maupun operasi, ibunya selamat, tapi beberapa bulan kemudian ibunya ini mengeluh lagi kalau kistanya itu tumbuh lagi di area panggul dan area payudara. Biasanya kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, sel kanker itu sudah bermetastasis di dalam tubuh kita. Resiko untuk tumbuh kembali itu pasti ada kalau pola hidup kita yang kurang sehat. Sebenarnya Bapak Ibu waktu itu ketahuannya besar kistanya itu masih sebesar telur ayam. Tapi sama ibunya ini didiamkan secara terus-menerus karena ibunya terkendala biaya, jadinya hingga membesar seperti ini. Dan ini yang terakhir ada kanker payudara. Kanker payudara yaitu sekarang sudah menduduki pembunuh nomor 1 bagi kaum wanita di Indonesia. Kanker payudara Bapak Ibu tidak hanya bisa terjadi pada kaum wanita saja, akan tetapi kaum pria juga bisa beresiko terkena kanker payudara. Kalau untuk wanita, wanita seperti apa yang bisa beresiko terkena kanker payudara? Kategorinya yaitu wanita setelah melahirkan tapi tidak mau menyusui. Lalu yang kedua, wanita yang menyusui tapi hanya sebelah payudara saja. Lalu yang ketiga bisa juga wanita yang obesitas ataupun wanita yang memiliki penyakit diabetes, resikonya itu jauh lebih tinggi. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena sel kanker itu makanannya gula ya Bapak Ibu. Lalu kalau untuk pria seperti apa yang bisa beresiko terkena kanker payudara? Kategorinya yang pertama yaitu pria yang perokok, entah itu perokok pasif ataupun perokok aktif. Lalu bisa juga pria yang suka mengkonsumsi minuman bersoda ataupun beralkohol. Dan bisa juga pria yang obesitas maupun pria yang memiliki penyakit diabetes, resikonya itu jauh lebih tinggi ya Bapak Ibu. Mungkin di sini Bapak Ibu taunya gejala dari kanker payudara itu benjolan saja ya Bapak Ibu. Melainkan gejalanya itu banyak Bapak Ibu, tidak hanya benjolan saja. Tapi biasanya perubahan bentuk pada area payudara. Lalu bisa juga terdapat ruam kemerahan, mohon maaf, di area puting payudara yang gatalnya amat sangat. Bisa juga perubahan warna kulit Bapak Ibu, ataupun mohon maaf puting yang masuk ke dalam ataupun keluar cairan putih pada puting. Keluar cairan putihnya itu bukan cairan ASI melainkan cairan nanah. Dan biasanya kalau sudah stadium lanjut itu bercampur dengan darah ya Bapak Ibu. Ini adalah gejala dari kanker payudara. Namun kalau untuk ibu-ibu yang ada di sini, jika ingin melakukan deteksi dini kanker payudara secara drastis di rumah, nanti ibu-ibu bisa melakukan sadari. Sadar memeriksa payudara sendiri. Kalau untuk sadari ibu-ibu itu bisa dilakukan setiap hari, 1 minggu 1 kali, setidaknya 1 bulan 1 kali. Tapi kalau boleh saya sarankan untuk ibu-ibu yang masih aktif menstruasi, hanya diperbolehkan melakukan sadari setelah 7 hari masa menstruasi. Karena kenapa ibu-ibu? Karena pada saat kita menstruasi, mohon maaf, payudara kita juga ikut mengencang ya ibu-ibu. Jadi itu tidak boleh dilakukan sadari, hanya boleh melakukan sadari setelah 7 hari masa menstruasi. Kalau untuk caranya ibu-ibu, itu nanti ibu-ibu boleh melakukannya itu sebelum mandi. Jadi nanti caranya bertelanjang dada, ibu-ibu menghadap ke cermin. Nanti kalau sudah menghadap ke cermin, di sini saya berikan tutorialnya sedikit saja ya ibu-ibu. Nanti kalau sudah menghadap ke cermin, ibu-ibu nanti boleh
pastikan dulu tangannya itu, tangan kanan kirinya itu ditaruh di bawah terlebih dahulu. Jadi nanti sikap tegak terlebih dahulu. Nanti kalau sudah sikap tegak, ibu-ibu boleh melihat di area payudaranya apakah mengalami perubahan atau tidak. Lalu yang kedua, nanti ibu-ibu tangan kanan kirinya boleh dikesampingkan. Kalau sudah dikesampingkan, kita melihat area payudara kita, nanti apakah ada perubahan atau tidak. Setelah itu yang ketiga, tangan kanan kirinya itu boleh dikeataskan. Nanti kita lihat area payudara kita juga mengalami perubahan atau tidak. Nanti kalau ibu-ibu ingin memeriksakan pada area payudara sebelah kanan, kalau untuk area payudara sebelah kanan, jadi nanti tangan yang kanan ini ibu-ibu, tangan yang kanan ini, dua jari kita ini, ibu jari sama jari kelingking ini nanti kita jadikan satu seperti ini. Jadi yang ketiga jari ini nanti dirapatkan. Nanti kalau sudah dirapatkan, mohon maaf, kalau untuk mohon maaf ibu-ibu, nanti kalau untuk yang tangan sebelah kanan itu nanti dikebelakangkan kalau ingin memeriksakan area payudara sebelah kanan. Jadi yang tangan kanan itu menggenggam, itu nanti dikebelakangkan, kita tariknya itu sampai otot-otot ikut ketarik juga. Jadi nanti nariknya jangan lemes ya ibu-ibu, tapi sampai otot-ototnya ketarik. Kalau sudah seperti itu, tangan sebelah kiri nanti ibu jari dengan jari kelingking itu dirapatkan seperti ini, 3 jari boleh dirapatkan seperti ini. Nanti kalau sudah, ibu-ibu nanti bisa meraba area payudaranya itu searah jarum jam. Tapi dirabanya nanti ibu-ibu jangan terlalu cepat, pelan-pelan saja kita rasakan sampai ke area ketiak. Jadi nanti kalau untuk pemeriksaan payudara sebelah kiri boleh diulangi seperti itu tadi ya ibu-ibu. Dan nanti kalau dirasa mungkin di area, mohon maaf, di area payudara atau di sekitar ketiak itu nanti ada benjolan atau seperti ada yang muncul benjolan kecil, biasanya Bapak Ibu nanti boleh langsung diperiksakan secara medis. Pemeriksaan secara medisnya itu ada 2 cara, ada USG payudara dan mamografi. Tapi biasanya kalau untuk mamografi ini diperuntukkan untuk ibu-ibu yang sudah berusia 35 tahun ke atas. Yang belum berusia 35 tahun nanti bisa melakukan USG payudara saja. Kalau untuk pemeriksaan medisnya itu biasanya bisa dilakukan dalam 1 tahun 1 kali. Jadi nanti di sini kalau ingin melakukan sadari ibu-ibu nanti bisa dilakukannya itu setiap hari boleh, 1 minggu 1 kali boleh, setidaknya minimal 1 bulan 1 kali. Dan di sini Bapak Ibu ada contoh juga pengangkatan kanker payudara Bapak Ibu, yang dimana pada payudara sebelah kanan itu sudah dilakukan pengangkatan maupun operasi, tapi beberapa bulan kemudian pasiennya ini mengeluh lagi kalau kankernya itu tumbuh lagi di area payudara sebelah kiri. Dan biasanya kalau sudah seperti ini Bapak Ibu disarankan untuk melakukan kemoterapi ya Bapak Ibu. Akan tetapi banyak sekali masyarakat Indonesia yang terkena penyakit kanker dan tumor, mereka itu jarang sekali mau melakukan kemoterapi Bapak Ibu. Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu alasannya karena apa? Takut gundul mungkin ya Bapak Ibu, takut mengalami kerontokan rambut secara drastis. Biasanya setelah kemoterapi itu mengalami penurunan berat badan secara drastis. Atau tidak setelah kemoterapi tidak sadarkan diri berhari-hari, itu juga bisa Bapak Ibu. Maupun setelah kemoterapi itu kukunya mengalami kehitaman sampai ke kulit-kulit, itu juga bisa. Akan tetapi Bapak Ibu, kalau tidak dilakukan kemoterapi, nanti sel kanker itu bermetastasis di dalam tubuh kita dan tumbuhnya itu akan lebih cepat daripada biasanya ya Bapak Ibu. Maka dari itu ada istilah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Apakah Bapak Ibu setuju dengan istilah tersebut? Setuju ya Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju mencegah atau setuju mengobati? Setuju mencegah ya Bapak Ibu. Di sini kami juga akan memberitahukan cara pencegahannya Bapak Ibu. Pencegahan ini untuk apa? Untuk kita yang masih sehat, bisa mencegah beberapa tahun yang akan mendatang. Tapi kalau pengobatan Bapak Ibu, pengobatan itu tandanya untuk yang sudah memiliki gejala ataupun penyakitnya. Dan di mana kalau Bapak Ibu yang ada di sini nantinya melakukan pencegahan, bisa membantu kami juga menurunkan dari angka penderita
kesakitan maupun kematian akibat penyakit kanker dan tumor. Untuk cara pencegahannya itu ada dua cara Bapak Ibu, ada pencegahan dari luar dan pencegahan dari dalam. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pencegahan dari luar terlebih dahulu. Pencegahan dari luar, nanti Bapak Ibu bisa memeriksa resiko karena keturunan. Kalau untuk memeriksa resiko karena keturunan ini sekarang sudah ada pemeriksaannya Bapak Ibu, itu namanya CA-RIS atau cancer risk, dan itu bisa dilakukan dalam sekali seumur hidup. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, memang sangat mahal sekali Bapak Ibu. Kalau di Prodia itu kalau tidak salah harganya itu berkisar 7-8 jutaan. Tapi itu dilakukannya sekali seumur hidup ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, di sini bisa mengkonsumsi makanan kaya serat dan antioksidan. Dan yang ketiga, bisa menghindari dari kebiasaan merokok, menghindari dari makanan lemak ataupun makanan yang mengandung zat karsinogen. Dan yang terakhir, bisa melakukan olahraga secara teratur, setidaknya 1 minggu 2-3 kali. Untuk pencegahan dari luar ini Bapak Ibu apakah sudah dilakukan semuanya? Belum ya Bapak Ibu. Kalau saya balik pertanyaannya, poin nomor keberapa yang paling sulit sekali untuk Bapak Ibu hindari? Yang pertama, ada lagi Bapak Ibu? Makanan mungkin ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kalau kita di rumah kita bisa menghindarinya sedikit demi sedikit. Tapi kalau sudah di luaran seperti ini, kita membeli makanan, kita kan tidak mungkin bertanya ya Bapak Ibu, makanan itu mengandung lemak atau enggak, makanan itu mengandung zat karsinogen atau tidak. Kalau Bapak Ibu yang ada di sini ingin terhindar dari segala jenis penyakit kanker dan tumor, Bapak Ibu harus melakukan pencegahan dari luar semuanya. Akan tetapi di sini Bapak Ibu masih belum melakukan pencegahan dari luar semuanya, maka dari itu pencegahan dari luar saja tidak cukup ya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus melakukan pencegahan dari dalam juga. Pencegahan dari dalam ini ada dua cara Bapak Ibu. Yang pertama, untuk ibu-ibunya terlebih dahulu. Untuk ibu-ibunya nanti bisa melakukan suntik vaksin kekebalan tubuh. Suntik vaksin ini untuk terhindar dari penyakit kanker serviks selama 5 tahun yang akan mendatang. Suntik vaksinnya itu ada 2 jenis merek, ibu-ibu, ada Gardasil dan Cervarix. Nanti boleh dipilih salah satu saja dan harus melakukan 3 kali suntik. Nanti kalau sudah dilakukan 3 kali suntik, ibu-ibu akan tercegah dari penyakit kanker serviks selama 5 tahun yang akan mendatang. Tapi mohon maaf ibu-ibu, suntik vaksin ini masih belum di-cover oleh BPJS, jadi masih umum. Kalau untuk di kota-kota tertentu itu harganya berbeda, berkisar dari 1.500.000 satu kali suntiknya. Jadi kalau 3 kali suntik berapa ibu-ibu? 4,5 ya. 4,5 untuk terhindar dari penyakit kanker serviks selama 5 tahun yang akan mendatang, termasuk mahal atau murah ibu-ibu? Ada yang bilang mahal Mbak, karena ini hanya akan terhindar dari 1 penyakit kanker saja. Ada juga yang bilang murah, karena ini untuk investasi kesehatan. Sebenarnya kalau untuk suntik vaksinnya, ibu-ibu nanti kembali lagi ke pribadi masing-masing. Jika ingin melakukan suntik vaksin, nanti boleh langsung datang ke rumah sakit besar terdekat ataupun ke laboratorium klinik, itu juga bisa. Tapi kalau tidak ingin melakukan suntik vaksin, nanti ibu-ibu boleh melakukan pencegahan dari dalam juga yang kedua. Pencegahan dari dalam yang kedua ini bisa untuk pria dan wanita, dan biasanya juga digunakan mulai dari anak-anak berusia 7 tahun ke atas sampai lanjut usia bisa melakukan pencegahan dari dalam yang kedua. Pencegahan dari dalam yang kedua Bapak Ibu, nantinya kita akan kembali lagi ke yang alami-alami. Kita akan memanfaatkan tumbuhan alami di sekitaran kita yang sudah mengandung zat RIP, ribosom inactivating protein, atau biasanya disebut sebagai zat anti kanker.
Nanti saya akan merekomendasikan 3 tumbuhan Bapak Ibu, yang dimana 3 tumbuhan ini sudah jelas literatur maupun penelitiannya, jadi sudah aman untuk kita konsumsi jangka panjang. Dan dimana nanti ketiga tumbuhan ini Bapak Ibu tidak usah Bapak Ibu konsumsi semuanya, nanti boleh dipilih salah satu saja. Namun sebelum masuk ke dalam tumbuhannya Bapak Ibu, di sini ada manfaat dari zat anti kanker itu sendiri. Manfaatnya itu yang pertama bisa memblokir pertumbuhan sel kanker. Lalu yang kedua, bisa menonaktifkan perkembangan sel kanker. Dan yang ketiga, bisa mematikan sel kanker sampai ke akarnya tanpa merusak jaringan normal di sekitarnya. Ini adalah manfaat dari zat RIP-nya ya Bapak Ibu. Lalu tumbuhan yang pertama Bapak Ibu yang akan kita bahas yaitu mengandung 35% zat anti kanker. Ada yang tahu ini tumbuhan apa? Sirsak mengandung 35% zat anti kanker ya Bapak Ibu, yang dikonsumsi daun atau buahnya. Daunnya ya Bapak Ibu, bukan buahnya. Kalau buahnya boleh kita konsumsi karena mengandung antioksidan. Tapi yang mengandung 35% zat anti kanker yaitu bagian daunnya. Cara pengolahannya bagaimana Bapak Ibu? Cara pengolahannya nanti kita rebus ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengambil 5 lembar daun sirsaknya yang sudah tua-tua saja. Setelah itu kita cuci bersih. Setelah dicuci bersih nanti Bapak Ibu bisa keringkan di bawah sinar matahari, tapi jangan sampai kering, hingga setengah layu saja. Nanti kalau sudah setengah layu, Bapak Ibu bisa merebusnya menggunakan 3 gelas air. 3 gelas airnya itu setara dengan 250 ml. Jadi kalau 3 gelas air 750 ml ya Bapak Ibu. Tapi biasanya untuk ibu-ibunya itu ada yang salah di perebusannya. Jadi nanti direbusnya itu jangan sampai surut, melainkan setengah nanti kalau sudah blubuk-blubuk gitu ya Bapak Ibu, atau warnanya itu berubah dari hijau ke kuningan. Jadi nanti kalau airnya itu nanti sudah matang atau warnanya itu hijau kekuningan, Bapak Ibu nanti bisa matikan api kompornya. Setelah itu kita cukup mengambilnya setengah gelas rebusan dari daun sirsaknya. Kita akan merebusnya menggunakan 3 gelas air ya Bapak Ibu. Kita mengambilnya cukup setengah gelas air. Biasanya ada yang bertanya, sisanya dikemanakan Mbak? Sisanya nanti Bapak Ibu boleh bagikan di keluarganya. Jadi nanti yang sehat tidak hanya kita saja, melainkan satu keluarga kita. Jadi nanti kalau sudah diambil setengah gelas rebusan daun sirsaknya, Bapak Ibu cukup mengkonsumsinya itu 1 kali sehari secara rutin, tidak boleh bolong-bolong selama 12 bulan atau 1 tahun. 12 bulan atau 1 tahun ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau kita sudah rutin meminumnya 1 kali sehari selama 12 bulan, Bapak Ibu akan tercegah dari segala jenis penyakit kanker dan tumor, lipoma, miom, kista, kelenjar getah bening selama 3 tahun yang akan mendatang. Untuk mengkonsumsi daun sirsak selama 1 tahun sanggup Bapak Ibu? Ada yang sanggup, ada juga mungkin yang belum sanggup. Kalau untuk rasanya itu pahit Bapak Ibu. Kalau 1 tahun pohonnya mati ya Bapak. Karena ngambilnya 5 tiap hari ya Bapak Ibu. Kalau daun yang instan-instan itu biasanya dijualnya udah kering Ibu. Jadi kalau untuk daun sirsak sendiri tidak boleh sampai kering, melainkan hingga setengah layu saja. Jadi nanti kalau sudah kering takutnya tidak mengandung zat anti kankernya gitu Ibu. Mungkin kalau masih dirasa tumbuhan yang pertama masih sulit untuk Bapak Ibu konsumsi, karena kalau kita tidak punya tanamannya kita minta di tetangga nanti dimarahin ya Bapak Ibu, karena kita konsumsinya tiap hari. Kalau untuk tumbuhan yang kedua Bapak Ibu, zat anti kankernya itu lebih tinggi daripada daun sirsak, yaitu 50%. Mungkin di sini ada yang tahu tumbuhan apa Bapak Ibu? Ini adalah tumbuhan benalu teh.
Benalu yang tumbuh di pohon teh, Bapak Ibu. Bukan benalu yang tumbuh di pohon jambu, pohon jeruk, pohon mangga, atau pohon lainnya ya Bapak Ibu. Melainkan ini benalu yang tumbuh di pohon teh. Carinya di mana, Mbak? Nanti Bapak Ibu boleh jalan-jalan ke Malang ataupun ke Puncak, atau tidak daerah Jawa Barat itu banyak sekali ya Bapak Ibu. Kalau untuk benalu teh ini mengandung 50% zat anti kanker. Yang bisa kita konsumsi itu daun, batang, dan bunganya. Jadi nanti Bapak Ibu misalnya jalan-jalan ke Malang atau tidak di daerah Jawa Barat, nanti bisa mengambil benalu tehnya itu sekaligus banyak. Nanti kalau sudah diambil sekaligus banyak, bisa dikeringkan di bawah sinar matahari hingga kering seperti ini. Nanti kalau sudah kering, bisa kita tumbuk sedikit. Kalau sudah kita tumbuk, kita cukup mengambil 1 sendok makan benalu tehnya yang sudah kering, lalu kita rebus menggunakan 2 gelas air. Kalau daun sirsak tadi 3 gelas air ya Bapak Ibu, kalau benalu teh ini cukup 2 gelas air saja. Direbusnya hingga mendidih saja Bapak Ibu. Kalau sudah mendidih, nanti bisa kita matikan api kompornya. Kita mengambilnya cukup setengah gelas rebusan benalu tehnya. Setengah gelas rebusan benalu tehnya ini kita konsumsinya itu 1 kali sehari, secara rutin, tidak boleh bolong-bolong selama 8 bulan. Nanti kalau sudah 8 bulan rutin konsumsi, kita akan tercegah dari segala jenis penyakit kanker dan tumor, lipoma, miom, kista kelenjar getah bening selama 3 tahun yang akan mendatang. Untuk mengkonsumsi benalu teh selama 8 bulan sanggup Bapak Ibu? Ada yang sanggup atau enggak, ada yang belum, mungkin carinya di mana mungkin ya Bapak Ibu. Kalau untuk benalu tehnya ini memang biasanya kita harus mengambilnya itu di kebun teh ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa jalan-jalan ke Malang atau tidak di daerah Bandung, itu di Lembang, di Ciwidey banyak sekali ya Bapak Ibu. Iya? Yang instan ada yang jual, boleh Ibu, nggak apa-apa, asalkan itu beneran benalu teh dan udah kering gitu. Iya Bapak? Iya Bapak, untuk semua jenis penyakit kanker gitu. Tapi Bapak Ibu, kalau masih dirasa tumbuhan yang kedua ini masih sulit ya Bapak Ibu, di sini juga ada tumbuhan yang ketiga ya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk tumbuhan yang ketiga juga nanti masih sulit untuk Bapak Ibu konsumsi, nanti juga saya bingung ya Bapak Ibu harus rekomendasi tumbuhan apa lagi. Namun Bapak Ibu izin, sebelum masuk ke dalam tumbuhan yang ketiga, saya izin menjelaskan sedikit. Kalau untuk daun sirsak dan benalu teh ini sifatnya hanya untuk pencegahan. Tapi kalau untuk tumbuhan yang ketiga, bisa untuk pencegahan, bisa pengobatan, dan biasanya digunakan untuk terapi komplementer. Karena zat anti kankernya paling tinggi, yaitu 95% zat anti kanker. Mungkin ada yang tahu ini tumbuhan apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ini adalah tumbuhan temu putih Bapak Ibu. Temu putih dan temu lawak berbeda. Temu lawak untuk nafsu makan kita ya Bapak Ibu. Temu putih dan kunyit putih berbeda. Kunyit putih untuk antibiotik, kalau kita konsumsi jangka panjang nanti resisten di dalam tubuh kita. Temu putih dan temu ireng berbeda. Temu putih dengan jahe juga berbeda. Temu putih dengan temu-temu lainnya maupun temu kangen juga berbeda ya Bapak Ibu. Jangan sampai disamakan ya Bapak Ibu. Temu putih ini mengandung 95% zat anti kanker. Dan nanti Bapak Ibu mungkin ingin membedakan dengan tumbuhan rimpang lainnya, nanti kita lihat ciri-cirinya terlebih dahulu. Kalau untuk temu putih ini daunnya tengah-tengahnya berwarna merah keunguan, kalau kita bolak-balik warna tengahnya itu sama saja. Akan tetapi ada juga tumbuhan rimpang yang daunnya sama persis seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu boleh cabut tanamannya. Kalau temu putih itu rimpangnya atau bongkahannya besar-besar, tapi kalau Bapak Ibu cabut tanamannya, bongkahannya kecil-kecil, itu kunyit putih.
Jadi nanti bisa kita lihat di bentuk bongkahannya. Kalau temu putih itu besar-besar. Melainkan jahe, temulawak, temu ireng itu bongkahannya juga besar-besar ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita belah rimpangnya terlebih dahulu. Nanti kita belah rimpang temu putihnya, lalu kita lihat warna di dalamnya. Kalau untuk temu putih itu pinggirannya warna putih, tengah-tengahnya berwarna krem. Tapi kalau Bapak Ibu belah rimpangnya, di dalamnya itu pinggirannya putih-putih, ada belentong-belentongnya hitam, itu temu ireng. Jadi nanti kita bisa bedakan di warna dalamnya. Kalau temu putih pinggirannya putih, tengah-tengahnya berwarna krem atau kuning pucat. Dan menurut Profesor Dr. Hembing Wijayakusuma, beliau mengatakan, Bapak Ibu, temu putih yang sudah mengandung 95% zat anti kanker, yaitu temu putih yang usia tanamnya sudah 2 tahun ditanam atau sudah berbunga merah muda seperti ini. Barangkali nanti Bapak Ibu menemukan tumbuhan temu putih, tapi warna bunganya itu masih putih, boleh ditanam kembali hingga menunggu warna bunganya itu merah muda seperti ini. Kalau untuk temu putih Bapak Ibu nanti kita jadikan serbuk, karena nanti kalau sudah diserbukkan akan awet selama 2 tahun yang akan mendatang. Jadi nanti ibu-ibunya boleh mengambil rimpangnya sekaligus banyak, kita cuci bersih terlebih dahulu. Setelah dicuci bersih bisa kita iris tipis-tipis seperti mengiris bawang. Nanti kalau sudah diiris tipis, kita keringkan di bawah sinar matahari atau di oven hingga kering. Nanti kalau sudah kering bisa ditumbuk atau di blender hingga menjadi serbuk. Dan serbuknya bisa disimpan di dalam toples tertutup dan akan awet selama 2 tahun yang akan mendatang. Cara meminumnya nanti kita cukup mengambil serbuk temu putihnya 1 sendok teh saja, lalu diseduh menggunakan 1 gelas air hangat. Kalau dirasa Bapak Ibu masih belum familiar dengan rasa temu putih, karena rasa temu putih ini pedas pahit, nanti bisa dicampur dengan madu asli. Bukan gula ya Bapak Ibu, melainkan madu asli. Takutnya nanti Bapak Ibu nyampurin sama gula, itu nggak boleh ya Bapak Ibu. Jadi nanti dicampurnya cukup dengan madu asli. Nanti kalau sudah kita aduk dengan madu asli, lalu Bapak Ibu sebelum meminumnya nanti bisa disaring. Jadi kita meminumnya itu tidak dengan sari-sarinya atau tidak dengan endapannya. Biasanya kan ada endapannya ya Bapak Ibu. Nanti bisa kita saring. Kalau sudah disaring, konsumsi untuk pencegahannya itu bisa diminumnya 1 kali sehari. Secara rutin, tidak boleh bolong-bolong selama 3 bulan. Nanti kalau sudah rutin 3 bulan konsumsi, Bapak Ibu akan tercegah dari segala jenis penyakit kanker dan tumor, lipoma, miom, kista, kelenjar getah bening selama 5 tahun yang akan mendatang. Tapi kalau untuk pengobatan Bapak Ibu, pengobatan itu kita meminumnya 3 kali sehari. Pagi, siang, dan malam saja. Setelah makan harus sampai sembuh. Mengapa saya mengatakan harus sampai sembuh Bapak Ibu? Karena jenis penyakit masyarakat yang berbeda. Seperti contohnya di sini ada pasien dari yayasan kami. Waktu itu Bapak Ibu ada salah satu, waktu itu kami sosialisasi di salah satu rumah ibadah di daerah Bekasi Timur. Setelah sosialisasi, ibunya ini bilang sebenarnya beliau ini sedang didiagnosis kanker payudara sudah stadium 2A, yang dimana kurang lebih 4 bulan ke depan harus dilakukan pengangkatan maupun operasi karena menunggunya lama, dan ibunya ini juga tidak tahan dengan penyakit kankernya itu ya Bapak Ibu, karena semakin hari itu semakin gatal dan semakin nyeri. Jadi ibunya ini bilang, apakah saya boleh mengkonsumsi temu putih juga selagi menunggu waktu operasi saya? Kalau kami juga bisa menyarankan boleh-boleh saja dikonsumsinya. Dikonsumsinya itu cukup 3 kali sehari. Waktu itu kurang lebih ibunya mengkonsumsinya selama kurang lebih 2 bulan setengah. Selama 2 bulan setengah dikonsumsinya itu 3 kali sehari. Setelah itu Bapak Ibu, yang dimana lukanya awalnya ini masih basah, setelah 2 bulan setengah konsumsi, lukanya itu menjadi kering seperti ini. Dan waktu itu ibunya bilang, Mbak, lukanya ini udah kering.
Di sini apakah saya tidak usah melakukan operasi atau bagaimana? Karena kami masih belum bisa mendiagnosis Bapak Ibu, kami sarankan untuk datang ke dokter spesialis bedah dan onkologi, dilakukan USG payudara maupun operasi. Ternyata pada saat dilakukan USG payudara, mohon maaf, dan mamografi, ternyata pada saat dilakukan USG payudara dan mamografi sudah tidak ada sel kanker yang hidup di dalam payudaranya. Jadi kalau untuk pengobatan Bapak Ibu nanti bisa diminumnya itu 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam setelah makan harus sampai sembuh. Dan di sini Bapak Ibu hanya tambahan saja, temu putih selain mengandung zat anti kanker, temu putih juga mengandung beberapa zat lainnya yang bisa mengobati penyakit lainnya yang ada di dalam tubuh kita. Yang kedua, temu putih ini mengandung zat kurkumin yang bisa mengobati dari penyakit peradangan, contohnya seperti nyeri sendi, nyeri haid, polip, sinusitis, asma, amandel, mah, radang tenggorokan, keputihan maupun usus buntu. Dan yang ketiga, temu putih juga mengandung zat antilipid peroksida yang bisa mengobati penyakit lemak yang ada di dalam tubuh kita, seperti contohnya darah tinggi, darah rendah, kolesterol, rematik, diabetes maupun jantung koroner. Dan yang terakhir, temu putih juga mengandung zat antipurin dan kalsium oksalat yang bisa mengobati dari penyakit asam urat, batu empedu maupun batu ginjal. Kalau untuk penyakit yang ada di sini Bapak Ibu, cara konsumsi temu putihnya itu cukup 2 kali sehari, pagi dan malam saja setelah makan harus sampai sembuh. Barangkali dari Bapak Ibunya ada yang mengkonsumsi obat dari dokter, misalnya seperti simvastatin ataupun amlodipin, nanti ingin mengkonsumsi obat, mohon maaf, ingin mengkonsumsi temu putihnya itu bisa-bisa saja ya Bapak Ibu, karena temu putih ini bisa untuk terapi komplementer. Jadi nanti yang pertama Bapak Ibu bisa mengkonsumsi obat dari dokter terlebih dahulu, cukup dijeda 1 jam. Setelah dijeda 1 jam konsumsi nanti bisa mengkonsumsi temu putihnya. Kalau untuk penyakit yang ada di sini nanti dikonsumsinya cukup 2 kali sehari, pagi dan malam saja setelah makan harus sampai sembuh. Di sini sekian Bapak Ibu materi dari saya. Ini ada Dr. Eka Prihatna, spesialis bedah dan onkologi. Beliau adalah dokter penanggung jawab dari yayasan kami. Namun sebelum saya menjelaskan beberapa program dari yayasan kami, Bapak Ibu, di sini mungkin dari Bapak Ibunya ada yang mau bertanya atau sekedar sharing, boleh ya Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau bertanya, saya akan membuka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau bertanya dari Bapak Ibunya. Boleh Bapak? Pertanyaannya sebenarnya kenapa kok nggak dikembangkan aja gitu jadi obat kanker? Maksudnya daripada harus seperti yang sebelum-sebelumnya itu kan biaya pengobatan kanker itu kan sangat mahal. Sedangkan dari penelitian mungkin itu kan temu putih itu 90% bisa mengobati dan juga mencegah. Pertanyaannya saya, apakah hal ini sudah mungkin bisa dijadikan obat atau itu dipublikasikan ke masyarakat, itu seperti apa ya? Baik Bapak, terima kasih sekali sudah bertanya. Sebenarnya kalau untuk temu putih ini di Cina itu sudah dilakukan untuk terapi komplementer juga Bapak. Dan untuk di Bandung ada salah satu dokter spesialis bedah dan onkologi, ada Dr. Matius. Beliau juga sudah memberikan obat temu putih ini ke pasiennya untuk terapi komplementer juga. Iya, ada salah satu dokter di Bandung itu Dr. Matius, biasanya kalau memberikan ke pasiennya itu juga ada temu putihnya. Tapi Bapak memang enggak semua dokter-dokter yang ada di Indonesia ini pro dengan herbal juga Bapak. Ada juga yang kontra dengan herbal. Sebenarnya kalau untuk yang temu putih sendiri itu kalau setahu saya di Bandung itu masih ada 1 dokter saja. Kalau di Jabodetabek itu waktu itu sudah ada yang bekerja sama dengan kami. Ada salah satu di RSCM di daerah Jakarta Timur. Beliau juga sekarang sudah memberikan obat ke pasiennya ini yang menderita penyakit kanker dan tumor ini melalui temu putih ini Bapak. Jadi kalau untuk yang lainnya mungkin itu perspektif
dokter masing-masing ya Bapak. Ada juga yang memang pro dengan herbal, ada juga yang memang tidak pro dengan herbal gitu Bapak. Padahal sekarang itu kan sudah ada jurusan kedokteran untuk herbal ya. Iya betul. Tapi ya kembali sih, apakah ada faktor ininya, ekonominya? Ya mungkin bisa juga Bapak, karena kan kalau untuk temu putih sendiri kan ini sekarang sudah termasuk tumbuhan langka Bapak. Jadi kalau untuk di Indonesia itu memang jarang sekali temu putihnya itu ada. Mungkin ada itu hanya di beberapa kota saja. Kalau di Surabaya sama di Jember ini belum ada. Kemarin juga saya sosialisasi di GMAHK Jember, bapaknya ini juga bilang, Mbak, di belakang itu ada tumbuhan temu putih karena ciri-cirinya itu sama, tapi setelah dicabut lalu kita buka di rimpangnya ternyata itu bukan temu putih melainkan temu ireng. Jadi kalau untuk di Jember dan di Surabaya ini memang masih sulit sekali untuk temu putihnya, kurang lebih seperti itu Bapak. Ditemukannya itu kalau temu putih ini ada di Padang, Sumatera Barat, di Bukit Tinggi itu ada di Sukabumi, Jawa Barat, maupun di daerah Kabupaten Bandung, Majalaya itu sudah ada penanaman tumbuhan temu putih Bapak. Gitu. Boleh Ibu, mungkin ibunya dulu ya, Ibu yang di depan, boleh? Sebenarnya kalau untuk panty liner sendiri, ibu-ibu, panty liner itu boleh kita gunakan asalkan kita menggantinya itu per 4 atau 6 jam sekali. Jadi kita menggunakannya itu jangan 1 hari full kita pakai tapi kita tidak ganti-ganti, itu nanti bahaya. Boleh-boleh saja tidak apa dipakai ibu, setidaknya nanti digantinya itu per 4 atau 6 jam sekali. Kurang lebih seperti itu ibu. Iya, dipilih yang non parfum aja ibu. Terima kasih. Mungkin boleh ibu. Sebenarnya kalau seperti itu juga bisa memicu ibu pertumbuhannya sel kanker maupun tumor di dalam tubuh kita. Sebenarnya kalau kita konsumsinya kayak mungkin bisa dibilang kayak es cekek mungkin ya Bapak Ibu, kalau kita konsumsinya nggak tiap hari itu juga tidak apa-apa. Ataupun konsumsi makanan apapun itu sebenarnya tidak apa-apa asalkan tidak berlebihan saja Bapak Ibu. Mungkin kurang lebih seperti itu Ibu. Sebenarnya kalau untuk makanan seperti itu Ibu, makanan apapun yang terbuat atau yang bahannya itu dari plastik itu bisa juga memicu resiko pertumbuhan sel kanker maupun tumor Ibu. Gitu. Memang kita untuk sekarang ini tidak bisa menghindarinya ya Bapak Ibu, karena kan kebanyakan makanan itu juga kan ada yang dibungkusnya pakai plastik gitu juga Ibu. Kalau setidaknya kalau saran saya saja ibunya boleh melakukan pencegahan saja Ibu untuk menghindari pertumbuhan sel kanker yang ada di dalam tubuh kita gitu. Mungkin ada lagi Ibu? Kalau untuk yang kapsul temu putihnya itu karena sekarang udah zaman modern ya Bapak Ibu, karena sekarang udah zaman modern pasti banyak yang ngejualnya. Kalau untuk kita konsumsi itu boleh atau enggak? Sebenarnya itu boleh-boleh saja asalkan literaturnya itu sesuai. Kalau untuk yang temu putihnya itu misalnya sudah berupa kapsul, kapsulnya itu harus terbuat dari bahan alami. Misalnya contohnya seperti gelatin sapi atau ekstrak rumput laut. Kalau kapsulnya itu masih terbuat dari bahan kimia percuma ya Bapak Ibu, karena nanti akan ngendap di ginjal kita. Lalu nanti bisa kita lihat di situ kandungannya beneran temu putih atau bukan. Karena biasanya kalau di toko-toko online, karena waktu itu ada salah satu jemaat di Tangerang Selatan, beliau itu membeli di toko online, di situ ternyata tulisannya temu putih garis miring kunyit putih.
Jadi itu kita bingung, itu isinya temu putih atau kunyit putih. Ternyata pada saat dirasakan itu pedes aja, ternyata isinya kunyit putih. Jadi nanti kalau misalnya ibu pengen beli di luaran boleh-boleh saja, asalkan nanti dilihat kapsulnya udah terbuat dari ekstrak rumput laut ataupun gelatin sapi, dan kandungannya itu temu putih atau bukan, lalu sudah ada BPOM-nya atau belum gitu ibu. Boleh ibunya yang di belakang? Setengah gelas. Misalnya boleh disimpan nggak untuk diminum besoknya? Kalau untuk yang pertama tadi untuk vaksin ya ibu-ibu, untuk vaksin kan kita harus melakukannya itu 3 kali suntik, mencegahnya 5 tahun ke depan. Nanti kalau sudah 5 tahun apakah boleh suntik vaksin lagi? Kalau ibunya pengen suntik vaksin lagi itu lebih bagus, ibu tidak apa-apa, tapi kalau tidak ingin suntik vaksin lagi itu juga tidak apa-apa, asalkan pap smear-nya itu setiap tahun rutin ibu. Lalu yang kedua, misalnya kita merebus seperti daun sirsak, benalu teh itu ya Bapak Ibu, itu nanti sisanya biasanya ada sisanya. Sisanya apa boleh kita simpan di lemari es mungkin. Kalau untuk yang rebus-rebusan Bapak Ibu, kita boleh nyimpennya tapi asalkan tidak boleh lebih dari 1 kali 24 jam. Jadi kalau misalnya sekarang kita meminumnya jam 3 sore, berarti nanti besokannya itu kita meminumnya sekitar jam 1 atau jam 2 sore itu juga boleh, nggak apa-apa. Kalau disimpannya hingga berhari-hari nanti tidak akan mengandung zat anti kanker. Jadi sebaiknya dihabiskan aja ibu. Mungkin kalau untuk 3 gelas itu nanti kita mengambilnya setengah-setengah, nanti kan tidak hanya kita aja yang meminumnya melainkan satu keluarga kita. Biasanya itu juga tidak bersisa ya ibu, jadi nanti bisa langsung di keesokan harinya bikin lagi yang baru gitu ibu. Mungkin boleh ibunya, mungkin boleh bapak. Biasanya kalau untuk yang menderita diabetes itu kan harus mengurangi nasi juga ya Bapak. Itu juga nanti bisa mengurangi resiko tumbuhnya penyakit kanker dan tumor. Tapi tergantung dengan pribadi masing-masing Bapak. Ada juga yang mengurangi nasi tapi pola hidupnya itu masih belum sehat, seperti begadang terus setiap harinya atau kurang olahraga dan yang lainnya. Jadi kalau seperti itu juga percuma saja ya Bapak. Tapi kalau Bapaknya nanti sudah mengurangi dari porsi nasi putihnya dan pola hidup sehari-harinya sehat, nanti bakalan terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu Bapak. Kalau untuk yang sudah memiliki penyakit kanker itu tergantung pribadinya juga Bapak. Beliau sudah melakukan pemeriksaan atau belum? Kalau belum kan nanti sel kankernya juga bakalan bertumbuh terus-menerus setiap harinya. Tapi kalau sudah melakukan pemeriksaan misalnya sudah dibiopsi atau di kemoterapi, tapi kita juga menghindari atau mengurangi dari porsi nasi putihnya, itu juga nanti bisa menghambat juga Bapak gitu. Mungkin itu Bapak jawaban dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari Bapak Ibunya, boleh? Kalau konsumsi protein itu nggak ngaruh juga sih Bapak. Iya.
Karena kan kalau untuk penyakit kanker ini juga kan kadang meskipun kehidupan kita sehari-hari udah sehat, itu juga bisa nanti tiba-tiba sel kanker ini jadi hidup di dalam tubuh kita. Karena biasanya ada juga waktu itu Bapak di salah satu rumah jemaat di daerah Jember, beliau mengatakan kehidupannya dari kecil itu sehat dan bersih. Tapi tiba-tiba di umur 45 tahun itu terkena penyakit kanker dan tumor. Itu bisa juga dari pola hidup pada saat waktu kecil. Biasanya atau tidak kita waktu kecil itu mainnya di tempat yang lembab, tidak memakai alas kaki, itu juga bisa. Atau enggak kita mainnya itu banyak di kubangan lumpur, atau pada saat hujan itu kita sering main hujan ataupun seperti itu juga bisa nanti beresiko meningkatnya penyakit kanker dan tumor pada saat sudah berumur nanti, gitu Bapak. Boleh Bapak yang belakang? Iya. Untuk benjolannya itu benjolan apa ya Bapak? Lipoma atau lipoma ya. Kalau untuk lipoma itu biasanya yang udah kena lipoma, yang sudah dilakukan pengangkatan maupun operasi nanti bisa tumbuh kembali kalau pola hidup kita nggak sehat atau nggak pola makan kita kurang sehat juga Bapak. Nanti bakalan timbul balik juga. Biasanya ada juga kalau yang kena lipoma, nanti lipomanya besar, tapi tiba-tiba itu menyusut sendiri di bulan berikutnya karena biasanya itu dari pola hidup kita. Kalau kita makannya sehat terus, itu nanti bisa membuat lipoma itu hilang sendiri. Tapi kalau kita makannya itu kurang sehat, nanti bakalan bikin lipoma itu balik lagi dan tumbuhnya itu bakalan lebih besar Bapak, gitu. Jadi kalau untuk lipoma meskipun dilakukan pengangkatan maupun operasi untuk tumbuh kembali pasti ada kalau pola hidup kita yang kurang sehat, gitu Bapak. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, boleh? Kalau untuk tempe dan tahu itu juga bisa Ibu. Iya, setelah menopause. Makanya kan meskipun yang sudah menopause itu memang terkena penyakit kanker serviksnya itu lebih kecil daripada wanita yang masih subur. Tapi akan tetapi kalau kita konsumsinya itu berlebihan, nantinya bahkan menimbulkan penyakit kanker juga yang ada di dalam tubuh kita. Bisa dari fermentasinya Ibu, atau enggak bisa dari pada saat pembuatannya, gitu. Kalau untuk pembuatannya bisa juga dari pembuatannya yang kurang betul Ibu, yang tempatnya itu jorok, bisa juga. Kan kita nggak tahu tempat pembuatan tempe tahu itu seperti apa gitu Ibu. Ada yang mau tanya lagi mungkin? Boleh Bapak? Hah? Iya? Temu putih beli di mana? Yang seperti apa Ibu? Temu putihnya yang masih berupa bibit atau bagaimana? Kalau untuk temu putih Bapak Ibu kan itu sudah ada dijual di toko-toko online ya Bapak Ibu. Tapi kalau di toko online kan takut palsu ya Bapak Ibu. Kalau untuk pertanyaan seperti itu banyak sekali ya Bapak Ibu. Setiap saya sosialisasi pasti nanyanya seperti itu. Belinya di mana? Kalau kita nanam sendiri kita udah ada penyakitnya, nanti malah nunggu 2 tahun keburu penyakitnya nyebar. Jadi nanti belinya di mana Mbak? Atau enggak mungkin ada rekomendasi dari Mbaknya. Biasanya ada yang bilang seperti itu ya Bapak Ibu. Di sini yayasan kami sudah mencarikan Bapak Ibu di berbagai tempat dan berbagai wilayah. Memang Bapak Ibu seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya Bapak Ibu. Kalau untuk temu putih ini di daerah kita ini masih belum ada. Jika Bapak Ibu ingin bibitnya nanti boleh langsung datang ke Padang, Sukabumi atau di Kabupaten Bandung Majalaya ini. Tapi Bapak Ibu,
Karena banyaknya kritikan ya Bapak Ibu yang masuk di yayasan kami di sini mencarikan yang sudah memproduksi temu putih yang sudah siap minum. Jadi Bapak Ibu nanti tidak perlu bikin serbuk-serbuk terlebih dahulu. Di sini kita sudah carikan Bapak Ibu yang sudah memenuhi syarat itu ada di Kabupaten Bandung Majalaya ini Bapak Ibu. Mereka selain melakukan penanaman tumbuhan temu putih, di jarak 200 meter itu mereka ada pabriknya yang sudah memproduksi temu putih yang sudah siap minum, sudah berupa kapsul. Yang dimana kapsulnya sudah terbuat dari ekstrak rumput laut dan temu putihnya itu sudah 2 tahun ditanam. Bapak Ibu boleh cari di Google, nama PT-nya itu PT Yasar Indojaya, YASSAR Indojaya. Di situ sudah ada alamat maupun nomor teleponnya ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu di situ boleh dilihat. Di PT Yasar ini satu botolnya itu isi 90 kapsul. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki penyakit apapun, ingin meminumnya untuk pencegahan saja, satu botol isi 90 kapsul itu cukup untuk 3 bulan. Mencegahnya 5 tahun yang akan mendatang. Tapi kalau Bapak Ibu memiliki penyakitnya mungkin seperti lipoma, miom, kista dan yang lainnya, satu botol isi 90 kapsul itu cukup untuk 1 bulan. Dan mungkin Bapak Ibu ingin mengkonsumsinya untuk penyakit lainnya yang ada di dalam tubuh kita seperti nyeri sendi, kolesterol, darah tinggi, asam urat dan yang lainnya. Satu botol isi 90 kapsul cukup untuk 1,5 bulan. Dan di situ Bapak Ibu bisa lihat, di situ tertera di PT Yasar satu botol isi 90 kapsul harganya itu 500.000 ya Bapak Ibu. Kalau menurut saya itu masih terjangkau. Jadi Bapak Ibu barangkali ada yang menginginkannya nanti boleh langsung ke PT Yasarnya saja. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, PT Yasar kemarin sudah mem-warning, PT Yasar sudah tidak memperjualbelikannya di toko online. Karena waktu itu ada salah satu oknum belinya itu banyak dari PT Yasar dan diperjualbelikan, dijual lagi harganya itu di bawah dari PT Yasar. Jadi Bapak Ibu nanti barangkali kalau ingin kapsulnya temu putih ini yang dari PT Yasar boleh langsung datang ke PT Yasarnya saja atau menelpon nomor telepon dari PT Yasarnya. Mungkin di sini demi mempersingkat waktu ya Bapak Ibu biar tidak kemalaman juga untuk Bapak Ibunya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa program dari yayasan kami, barangkali bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibunya. Di sini saya sudah melakukan sosialisasi di berbagai tempat dan berbagai wilayah Bapak Ibu. Di sini ada di Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya Jember. Lalu ini ada di Gereja Katolik HTSPN Jember. Ini ada di GPIB Jakarta Selatan. Ini ada di GPIB Tangerang Selatan. Ini ada di PT Mulia Group daerah Jakarta Selatan, ini di HKBP Jakarta Timur. Lalu ini ada di GBI LPD Cikampek, ini ada di Markas Besar TNI Angkatan Darat Jakarta Pusat. Lalu ini ada di Gedung Sate Bandung. Dan ini ada nomor WhatsApp saya Bapak Ibu, barangkali tadi ada yang ingin bertanya tapi belum ada waktunya atau Bapak Ibu ingin berkonsultasi dengan saya melalui WhatsApp, boleh-boleh saja Bapak Ibu, ini nomor WhatsApp saya. Dan ini ada website maupun Instagram dari yayasan kami apabila Bapak Ibu ingin melihat kegiatan kita sehari-hari. Dan di sini Bapak Ibu kami memiliki 3 program. Yang pertama yaitu di sini kami melakukan sosialisasi secara langsung, itu gratis ya Bapak Ibu, tidak dipungut biaya apapun. Apabila nanti Bapak Ibu ingin melakukan sosialisasi kembali, mungkin di tingkat RT, RW ataupun di ibu-ibu PKK maupun di arisan, itu boleh-boleh saja Bapak Ibu, nanti tinggal menghubungi nomor saya saja. Lalu di sini yang kedua, kami juga akan memberikan dana bantuan subsidi untuk masyarakat yang menderita penyakit kanker dan tumor tapi mohon maaf dalam keadaan tidak mampu. Apabila Bapak Ibu bertemu masyarakat, tetangga maupun kerabat yang terkena penyakit kanker dan tumor, tapi mohon maaf terkendala oleh biaya, nanti boleh rekomendasikan kepada saya.
nanti saya akan tembuskan ke ketua yayasan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, kami juga akan memberikan dana bantuan subsidi untuk masyarakat atau untuk Bapak Ibu yang ada di sini untuk bisa melakukan pemeriksaan, pencegahan dan pengobatan terkait penyakit kanker dan tumor. Yang pertama, untuk pemeriksaan terlebih dahulu. Untuk pemeriksaan ini Bapak Ibu, nantinya saya akan memberikan electronic card laboratorium dan klinik kimia farma. E-card ini untuk apa? Untuk Bapak Ibu cek lab apapun di lab klinik kimia farma dan akan mendapatkan potongan harga sebesar 10-20%. Kalau 10-20% Bapak Ibu, nggak ada yang bilang 50% ya Bapak Ibu. 10-20% ya Bapak Ibu. Nanti kalau 50% nanti saya yang nanggung sisanya ya Bapak Ibu. Kalau untuk e-card ini Bapak Ibu bisa digunakan berulang kali, jadi tidak ada batasnya. Boleh digunakan berulang kali asalkan di laboratorium dan klinik kimia farma ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, untuk pemeriksaan pap smear-nya untuk ibu-ibunya. Untuk pemeriksaan pap smear-nya, jika ibu-ibu nanti ingin melakukan pemeriksaan pap smear, mungkin nanti ingin melakukan pemeriksaan pap smear sendiri-sendiri, nanti bisa syaratnya itu membawa BPJS, tapi BPJS-nya harus yang aktif. Karena kemarin ada jemaat di Jember, beliau datang ke lab klinik kimia farma bawa BPJS, ternyata BPJS-nya itu tidak aktif. Jadi nanti nggak bisa dilakukan pemeriksaan pap smear. Jadi nanti BPJS-nya harus aktif, harus yang sudah menikah ya Bapak Ibu. Yang belum menikah nanti tidak boleh. Karena kalau untuk pemeriksaan pap smear ini nanti akan dimasukkan alat seperti cocor bebek. Takutnya nanti yang belum menikah nanti akan mengalami robek dan yang lainnya. Lalu yang ketiga, jika nanti jika nanti ibu-ibu ingin melakukan pemeriksaan pap smear-nya kalau sendiri-sendiri mungkin takut, nanti pengen bareng-bareng, itu bisa-bisa saja ibu-ibu minimal mengumpulkannya itu 30 orang terlebih dahulu. Lebih dari 30 orang itu tidak apa-apa, karena yang di HKBP Jakarta Timur itu di bulan Februari kemarin mereka itu pesertanya ada 180 orang. Jadi minimal dikumpulkan 30 orang, nanti ibu-ibu tinggal menyediakan satu ruangan steril saja. Satu ruangan steril ini untuk pemeriksaan, kalau tidak ada kasur pemeriksaan nanti pihak kimia farmanya bisa membawanya sendiri. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, di sini kami juga akan memberikan dana bantuan subsidi untuk Bapak Ibunya terkait temu putih dari PT Yasar tadi Bapak Ibu. Karena kalau dari PT Yasar tadi Bapak Ibu mohon maaf, PT Yasar itu kan PT besar ya Bapak Ibu, jadi tidak bisa dibeli satuan. Kita membelinya itu harus 1 karton atau 100 botol. Kalau 1 botolnya saja itu harganya 500.000, kalau kita harus membeli 1 karton kita harus menyiapkan uang sebesar 50 juta ya Bapak Ibu. Jadi waktu itu banyak juga yang protes Bapak Ibu. Jadi waktu itu banyak yang protes juga Bapak Ibu. Di sini kami membantu menjembatani ya Bapak Ibu, membantu menjembatani antara pihak PT Yasar dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Dan di sini sebagai ucapan tanda terima kasih kami Bapak Ibu, kami akan memberikan dana bantuan subsidi sebesar 40%. Bapak Ibu kalau langsung datang ke PT Yasarnya itu membayarkannya 500.000 per botol. Nanti Bapak Ibu kalau dikolektif oleh yayasan kami, Bapak Ibu cukup membayarkan ke PT Yasarnya itu sebesar 300.000 per botol saja. Tapi Bapak Ibu karena ini subsidi tentunya ada syarat dan ketentuannya. Nanti Bapak Ibu tinggal membayarkannya. Kalau untuk pembayarannya itu nantinya saya akan memberikan nomor rekening dari pihak PT Yasarnya langsung. Jadi nanti kalau obatnya sudah diterima oleh Bapak Ibu boleh langsung melakukan pembayaran secara transfer. Lalu yang ketiga Bapak Ibu karena ini subsidi ini hanya berlaku pada saat sosialisasi saja. Jadi misalnya Bapak Ibu nanti pengen menitip dari yayasan kami bisa membantu menjembataninya, tapi mohon maaf harganya sesuai dengan PT Yasarnya.
Dan kalau untuk pengirimannya seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu bisa 3 sampai 5 hari di waktu kerja ya Bapak Ibu. Dan untuk pembayarannya nanti kalau sudah Bapak Ibu terima obatnya nanti boleh melakukan pembayarannya secara transfer. Nanti kalau untuk pengirimannya ini langsung dari Bandung ya Bapak Ibu, pengirimannya bisa via JNE atau JNT itu juga bisa.